Baik, di pertemuan kali ini kita akan masuk ke materi atau pembahasan materi terakhir dalam mata kuliah komputasi numerik, yaitu curve fitting, atau kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi pencocokan kurva. Materi ini cukup menarik karena implementasi atau penerapannya cukup banyak, ya, baik dalam statistik atau dalam bidang-bidang yang lain. Nah, sebagai ilustrasi Anda bisa lihat di slide ini, ya. Di slide itu ada tabel yang berisi hubungan antara pengukuran tegangan, ya, nilai tegangan yang diberikan pada sebuah baja tahan karat dan waktu yang diperlukan hingga bajanya patah. Jadi ada sebuah baja mungkin agak panjang gitu ya, kemudian diberikan tegangan ya, entah ditarik atau ditekuk dengan besar tekanannya dalam satuan kilogram per milimeter persegi ya. Nah, itu ada data di baris pertama adalah tegangannya, kemudian waktu patahnya itu di baris yang kedua. Anda bisa baca dari tabel, ketika diberikan tegangan 5 kg per milimeter persegi, dia akan patah di jam ke-40, ya, setelah 40 jam. Kemudian ketika dikasih 10 kg per milimeter persegi akan patah dalam 30 jam. Dan seterusnya sampai kemudian diberikan tekanan yang terakhir, uji terakhir di 40 kg per milimeter persegi akan patah dalam 15 jam. Dari sekian banyak percobaan ini ternyata kalau kita butuh yang misalnya dikasih tegangan atau tekanan sebesar 12 kg per milimeter persegi, dia akan patah di jam keberapa ya? Karena tidak ada di data. Artinya tidak semua kondisi ada dalam data dan diuji, karena mungkin masalah waktu, tenaga, dan biaya mungkin ya, sehingga hanya di poin-poin tertentu saja dilakukan pengujian. Nah, kalau ternyata di poin yang dibutuhkan itu tidak ada dalam pengujian, contohnya di sini di tekanan 12 kg per milimeter persegi, ya tidak akan ditemukan. Nah, di sini pentingnya curve fitting ya, atau dalam curve fitting ada dua kategori cara untuk pencocokan kurva. Yang pertama menggunakan regresi dan interpolasi. Jadi ada nilai di antara 10 dan 15 yang harus kita perkirakan. Berapa jam kemudian dia patah dengan nilai tekanan 12 kg per milimeter persegi meskipun tidak diuji. Karena sudah ada contohnya untuk di 10 sekian dan 15 sekian. Nah, caranya ada beberapa cara, ya. Jadi ada dua metode, pakai regresi dan interpolasi. Oke, kita lihat di slide berikutnya. Solusinya adalah dengan curve fitting, yaitu mencari fungsi yang mencocokkan titik-titik data dalam tabel. Kemudian mencocokkan titik-titik data dengan kurva fungsi yang dihasilkan. Jadi membuat fungsi yang mewakili data-data yang sudah digambarkan dalam grafik kartesian ya. Ada dua, ini sudah saya sebut tadi, regresi dan interpolasi. Kalau regresi hasil pengukurannya cenderung ada draw-nya. Nanti kita lihat dalam gambar yang lebih detail ya. Dan sifat dari regresi ini kurang teliti karena ada titik-titik yang agak jauh dari perkiraan ya. Jadi dia hanya menunjukkan tren saja ya, bukan detail mendekati dari data yang sudah digambarkan, fungsi yang diperkirakan. Kemudian kalau interpolasi sedikit lebih akurat ya. Karena diusahakan bahwa grafik fungsinya akan melewati setiap titik
data yang sudah diuji tadi dalam contoh tadi, kurvanya akan melewati 40, 30, 25 dan sebagainya. Jadi ini di sumbu Y ya, sumbu X-nya yang atas. Kira-kira begitu ya, Anda bisa baca. Nah, ini gambaran yang saya maksud dari regresi dan interpolasi. Jadi kalau datanya seperti ini, ada kecenderungan tidak ada pembalikan arah ya dari bawah ke atas dan sebaliknya atas ke bawah, cenderung naik atau cenderung turun, kita akan lebih simple menggunakan teknik regresi. Tapi kalau yang kita butuhkan adalah sebuah pola yang atau yang kita dekati adalah pola yang agak kompleks ya, ada titik balik dan titik lengkungan seperti ini, maka ini interpolasi yang lebih sesuai ya. Interpolasi sendiri akan dibagi menjadi beberapa ya. Ini definisinya Anda bisa baca. Ada interpolasi polinomial, kemudian ada interpolasi linier, dan ada beberapa yang lain ya, ada Lagrange dan sebagainya. Ada kuadratik juga ya. Oke ya, kita mulai dari regresi dulu ya. Regresi ya, sebetulnya regresi adalah kita dari data yang sudah ada, dari data titik-titik ini yang ada ini dalam gambar ini, itu kita buat seolah-olah dia adalah bagian dari garis besar ya. Garis yang di dalam garis itu ada titik-titik ini. Jadi Anda bayangkan titik-titik ini ada dalam sebuah garis besar. Nah, garis itu punya kecenderungan kemiringan atau yang disebut dengan gradien ya. Kemiringan. Nah, sebuah fungsi dengan gradien itu dinamakan fungsi garis lurus ya. Dan fungsi garis lurus itu persamanya adalah Y sama dengan mx plus c ya, di mana m itu gradiennya. Nah, kita mencari fungsi Y sama dengan mx plus c itu. Jadi yang dicari adalah nilai m-nya. X-nya kan ya sesuai karena linear ya. Sesuai X mulai 0 sampai sekian. Kemudian C-nya adalah sebuah konstanta yang akan membantu memperkirakan ini. Ketika X-nya 0, dia berada di titik yang mana. Jadi ini kan tidak berawal dari X0, Y0. Tidak dari pojok sini, tapi pada saat X0 dia langsung naik di sini. Nah, ini titik C-nya ada di sini. Kemudian M itu kemiringannya, jadilah Y sama dengan mx plus c. Kalau sudah ketemu Y sama dengan mx plus c, maka kita gambarkan hampir bisa dipastikan garis lurusnya akan berada di sela-sela dari titik-titik scatter atau yang acak ini. Yang dimaksud dalam kekurangan pada regresi tadi adalah ini. Kadang ada noise atau ada titik data yang sangat jauh atau agak jauh dari garis yang diperkirakan. Nah, itu disebut noise atau galat atau errornya. Nah, biasanya itu diabaikan karena yang dicari adalah trennya. Tren itu garis besarnya, arahnya ke sana. Meskipun ada yang di sini, ada yang di sini ya, tetap saja secara garis besar arahnya ke sana. Itu ya dalam regresi biasanya pada kasus-kasus yang sederhana, misalnya untuk meramalkan sesuatu yang sudah jelas trennya naik atau turun. Kita pakai aja regresi ya. Misalnya apa ya? Misalnya demografi kepadatan penduduk itu kecenderungan naik ya. Kecil sekali kemungkinannya naik turun seperti grafik sinusoidal atau grafik eksponen atau yang lain. Biasanya linear aja. Nah, itu bisa pakai regresi. Dengan regresi yang menarik adalah selain kita bisa mencari titik interpolasinya atau titik selanya ini, jadi seperti dalam contoh di awal tadi ini ya, kita juga bisa melakukan ekstrapolasi atau mencari titik di luar dari data yang sudah kita dapatkan. Misalnya data terakhir kita dapatkan di tahun ke 2024 misalnya, kita bisa dengan garis ini kita bisa memperkirakan, kalau diteruskan berarti 2025 kira-kira di sini.
ya, secara garis besar, ya. Tidak fix nilainya, perkiraannya, tapi trennya akan mengarah 2025 nanti kenaikan populasi di satu kota itu di sini dan seterusnya, sehingga apa, bisa dipakai untuk banyak hal. Misalnya, kalau demografi kepadatan penduduk itu bisa kita perkirakan dengan regresi, maka kita bisa memproyeksikan misalnya kebutuhan transportasi, kemudian kebutuhan sumber daya air dan sebagainya. Sehingga ini government atau pemerintahan daerah itu bisa merencanakan pembangunan melalui infrastruktur yang berkaitan dengan kebutuhan tadi yang sudah diperkirakan tadi, ya. Nah, biasanya agak sedikit di atas perkiraan untuk berjaga-jaga, ya, kalau misalnya perkiraan meleset. Tapi kalau ternyata populasinya lebih rendah dari perkiraan, ya nggak ada masalah. Berarti ada kelebihan dari misalnya sumber daya air yang sudah direncanakan atau hal yang lain yang dihitung berdasarkan perkiraan regresinya. Ya, itu keuntungan dari penggunaan regresi, ya. Kemudian interpolasi sebetulnya juga sama, ya. Selain kita akan mencari titik yang tidak ada dalam data, ini misalnya di sini, kita juga bisa melakukan ekstrapolasi titik yang ada di luar ini, ya. Misalnya apa? Misalnya kalau ekstrapolasi lebih dikenal dengan istilah forecasting, ya, atau peramalan. Jadi ini misalnya grafik apa ini, misalnya harga emas misalnya kan naik turun, ya, kompleks. Nah, misalnya bisa didekati dengan ekstrapolasi atau forecasting, ya, dengan membuat data yang sudah ada, dibuat curve fittingnya dan dicari fungsinya, model fungsi matematikanya, sehingga kita dengan mengusulkan nilai X pada nilai yang di luar dari data yang kita punya akan ketahuan, nanti kira-kira di sini harga emasnya naik atau turun, ya, untuk investasi biasanya. Itu yang menarik dari regresi dan interpolasi atau pencocokan kurva, ya. Nah, interpolasi Anda bisa lihat ada beberapa, ya, polinom, dan ada 3 yang garis besar yang diberikan pada slide ini. Ini saya ambil dari materinya Bapak Renaldi Munir, ya, dari ITB. Ada 3 interpolasi yang disampaikan di slide-nya. Akan tetapi yang akan saya uji nanti dalam UTS itu bukan bagaimana cara mendapatkannya, karena itu akan ada di tugas, ya. Di tugas nanti saya berikan tugasnya secara khusus untuk interpolasi pakai Python seperti biasa. Anda pakai Python, Google Colab, dan GitHub, ya. Kemudian dalam UAS ujian saya hanya minta definisi-definisi, ya, karena ujian tertulis yang teori. Anda bisa baca materi terkait interpolasi dan lebih spesifik interpolasi polinom, linear, dan kuadratik, ya. Nah, itu nanti yang saya ujikan. Anda tidak sampai harus mempelajari secara mendalam perhitungannya, tapi lebih ke pemahaman konsep, ya, apa pembeda dari ketiga interpolasi ini, dan juga seperti yang saya jelaskan perbedaan, kelebihan, dan kekurangan dari regresi dan interpolasi, ya, di awal tadi, ya. Itu saja yang saya sampaikan. Sebetulnya ada banyak hal, tapi ya mungkin akan saya sampaikan, saya susulkan dalam bentuk video di video yang berikutnya, ya, kalau memungkinkan, ya. Jadi sampai di sini dulu
video kali ini untuk materi course fitting. Di video berikutnya mungkin akan saya susulkan tentang implementasinya dan penerapannya dalam kode bahasa Python ya. Oke, sampai jumpa atau tunggu saja video saya setelah ini saya susulkan dalam 1-2 hari ke depan.